يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم من الذين عزما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأهل وصحب ضم التابعين لهم أهل الدقاء والدقاء العلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا غفر الذنوب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السبية صل على سيدنا محمد الخير والسجية واغفر لنا يا ذرنا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السبية صل على سيدنا محمد الخير والسجية واغفر لنا يا ذرنا في هذه العشية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السبية صل على سيدنا محمد الخير والسجية واغفر لنا يا ذرنا في هذه العشية يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh آمين wa salaha al-jasad wa ruh wa tawbatan nasuh walhamdulillahi rabbil العالمين Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsad wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qurratil arwahi wa bilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Jadi tidak bosan-bosan kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhitung bilangan banyaknya, sehingga pada malam yang amat berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan pengajian dan kajian kita di majelis ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dari awal hingga akhir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan kajian dan pengajian kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan baca umul kitab suratul Fatihah. Fatihah ini kita hadiahkan kepada guru-guru dan orang-orang tua kita yang sudah dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita doakan pada saudara-saudara kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat atau sedang sakit, baik yang sedang dirawat maupun yang sedang berobat jalan atau yang sedang berada di rumah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga diselamatkan oleh Allah dari bahaya virus benar, bahaya virus corona yang sangat mencekam pada saat-saat seperti ini. Di atas dasar niatan yang ikhlas dan mulus ini, semoga Allah kabulkan niat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, niyatil qabul wal maqbul, wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa, bi niyati ridhaillah wassalama fid din wal dunya wal akhirah. Syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي آمين. Sampai halaman 37 ya. 37 sampai ya. Dibaca dulu Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Keras suaranya. Mau kena corona belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Qala subhanallah walhamdulillah. wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marratan wahidatan. Udah itu mah. Lanjutan kemarin. Dia kan ajutan kemarin kan? Subhan. Oh itu kan? Iya itu belum. Oh ya, silakan. Tangan belum membebak. Ulang-ulang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marratan wahidatan. Kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin. Maka anhu mi'ata alfi sayyi'atin. Wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanallah ila akhiriha. Wa sarat anhu al-khataya wal dhunuba. Karena syarat anhul khataya wa zunubu, jadi fa'il dia dari tanah syarat. Man qala subhanallah ila akhiriha. Wa sarat anhu al-khataya wal dhunuba. Kama tanah syarat Katalah sarah awratus syajar ratus syajar.
أوراق الشجر وقال صلى الله Nah عليه itu tuh, sekarang itu kan Waqala ini yang sekarang ini, yang kemarin tuh udah dibaca. Sekarang ini man qala ya. وقال صلى الله عليه Allahumma وسلم sholli wa sallim alaihi. من قال سبحان الله رب العظيم Gurisat غرست له بها Syajaratun. شجرة في الجنة. Iya, syajaratun tuh jadi naibul fa'il dari gurisat, tanamin dia. Terus وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان ربي الأعلى Rabbiyal سبحان ربي الأعلى غفر الله له وأدخله الجنة وأدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم التسبيح يجلب الرزق rizqa. التسبيح يجلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Wallahu alam. Sampai di situ ya. Iya. Baik, jadi mulainya sampai mangkola ini kemarin yang Iya. gugur dia tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi barakah ulumi fid dharain. Kajian kita ini melanjutkan minggu yang lalu, masih saja berkaitan dengan masalah tasbih, yaitu bacaan zikir subhanallah. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang membaca. Jadi man bisa laki bisa perempuan. Ya, jadi siapa saja baik laki maupun perempuan, lalu dia membaca bacaan subhanallah rabbiyal azim. Ini kita baca di setiap sholat waktu ruku apa sujud? Waktu ruku lupa, sujud apa ruku? Ruku, bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ini ruku apa sujud ya? Ruku. Jangan ruku. Setiap ruku kita disunahkan baca seperti itu. Ya. Apa kata Nabi? Masya Allah. Gurisat itu majhul, dari gorosa menjadi gurisat, ditanamkan. Lahu bagi dia, bagi orang yang membaca subhana rabbiyal azim, syajaratun fil jannah. Syajarah, sebuah pohon di dalam surga. Jadi lu udah dipastiin masuk surga, orang udah ditanamin di sana pohonannya, ya kan masuk surga. Pohon apa Ustaz? Kalau melihat dari syarahnya di situ adalah nakhlatun fil jannah, pohon korma, ya pohon yang indah, yang buahnya juga nikmat, bahkan korma itu menjadi makanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan korma yang ganjil-ganjil satu, memang kormanya kagak punya kali, cuman satu-satu ya. Ganjil 3, 5, 7. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, korma itu ribuan bang macamnya. Tapi ada korma yang disebut dengan korma Nabi, namanya ajwa. Kormanya namanya ajwa, dan itu menjadi rebutan. Setiap orang yang pergi haji, umroh, yang dicari korma ajwa. Kalau lihat bentuknya memang tidak terlalu menarik,
Tapi memang dilihat dari sunnahnya Nabi justru sering makanya namanya kurma ajwa. Ya. Nanti kalau Ustaz Taufik umroh dah bawa pulang ajwa, saya umroh juga bisa pulang ajwa. Ya. Nah itu ditanemin, nggak usah nanam kamu. Gurisat itu udah disiapin, udah disediain, udah ditanemin pohon yang sangat mulia, pohon yang rindang di dalam surga. Mudah-mudahan bacaan-bacaan kita itu akan terwujud pada saat-saat kita berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah masuk surga semua. Surga orang kita suka membaca zikir la ilaha kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah insyaallah. Kemudian apa hadis yang kedua? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man qala. Biasa di sini memang saling mendukung, saling menopang hadis-hadis sebelumnya. Barang siapa membaca subhana rabbiyal a'la. Nah ini ruku apa sujud? Pada waktu kita sujud. Jadi pada waktu ruku kita membaca subhana rabbiyal azim. Ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Apa kata Rasulullah SAW? Ghafarallahu ta'ala lahu. Allah ampunin dosa-dosanya lahu bagi orang tersebut, bagi orang yang membaca subhana rabbiyal a'la, wa adkhalahul jannah. Dan nanti kalau dia udah mati, kalau udah mati dulu, kalau belum mati mah belum, dia mati akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nanti dituntun sama malaikat, pian sinilah tempatku. Kita dituntun dan dipersilakan untuk masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu udah simpenan kita, subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal a'la, menjadi bekal simpenan kita untuk nanti di kemudian hari saat-saat kita dipanggil pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semuanya ini bakal kembali, bakal pulang, bakal wafat, dan bakal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang sehat aja mati, apalagi yang udah sakit-sakitan gitu. Ya. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu, ini hamkani, at-tasbih membaca tasbih, membaca subhanallah. Ternyata bacaan itu apa kata Nabi? Ya jelibur rizqa, dapat menarik rezeki kita yang tadinya jauh, dengan bacaan subhanallah menjadi dekat, yang di atas menjadi turun, yang masih ada di dalam tanah keluar. Insya Allah ya, asal baca tasbihnya benar. Kita memang kadarnya doang yang belum hebat. Kalau bacanya mah sama, wali Allah juga bacanya subhanallah, Hamka juga bacanya subhanallah, anak TPA juga bacanya, cuman kelasnya doang ini kali, kadarnya ada yang berbeda-beda. Jadi ternyata rezeki yang begitu sulit bisa ditarik dengan membaca Jadi ketika kita membaca subhanallah, hati kita menyatakan maha suci Allah, kita mah kotor nih kita, ya.
kita orang kotor, akui kesalahan kita dan agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah bisa narik rezeki, kan gampang banget tuh. Karena itu yang jadi tukang ojek sambil baca tasbih. Beda yang baca tasbih dengan yang tidak baca tasbih. Yang baca tasbih bakal dibantu, didorong oleh malaikat, rezeki menjadi dekat. Coba ada dua supir taksi misalnya, sama-sama jadi supir taksi. Yang satu sholat, yang satu kagak sholat. Yang satu baca tasbih, yang satu tidak baca. Akan beda nilainya di mata Allah Subhanahu. Kalau belum dapat rezeki tapi udah baca tasbih, pada tidak kita udah mendapatkan pahala nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba kalau bawa motor ya sambil bertasbih aja, soalnya dapat rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian yang terakhir tentang bab tasbih ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat, ada dua ucapan khafifatani yang sangat ringan sekali. 'Alal lisan, atas lisan mengucapkannya. Dua kalimat itu sangat ringan sekali. Semua orang bisa mengucapkannya. Anak-anak bisa, yang dewasa bisa, yang laki bisa, yang perempuan juga bisa. Mudahlah sekali mengucapkannya lidah kita. Tapi kata Nabi, saqilatani fil mizan. Dua kalimat itu menjadi berat dan menambah berat kebaikan fil mizan, di dalam timbangan. Kita sering ulang-ulang bahwa nanti kita akan ditimbang amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua kata, dua kalimat ini yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi kalau ditimbang ukurannya bisa lebih berat dari gunung Uhud. Nyebutnya ringan. Apa dua kalimat itu? Bahkan kata Nabi, habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Jadi ada tiga nih, ringan dalam lisan, berat dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat rahman. Apa sih dua kalimat itu, dua kata itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama dalam bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kan bisa kita semua gampang banget membaca lidah kita, apalagi yang kelas-kelas pencinta ilmu dan nisbul ilm kayak gini. Coba kita baca bareng-bareng. Subhanallah, bareng baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tiga kali, terus. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kan kagak susah itu baca gitu. Mat, enteng nggak Mat lidahnya baca itu Mat? Daripada lu baca bahasa Inggris berat baca. Ini dua kalimat ini nih. Ya Allah, kita kadang-kadang menyia-nyiakan bacaan-bacaan yang seperti ini. Kita kadang-kadang kurang peduli dengan bacaan yang seperti ini. Padahal kalau kita melihat petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu sangat besar fadilahnya, ya, dari bacaan-bacaan yang seolah-olah sederhana, tapi nilainya begitu sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah bagian akhir dari bacaan kitab kita tentang Fadilatut Tasbih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebentar lagi ini akan memasuki Ramadan. 2-3 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ramadan ini sebenarnya bulannya para malaikat. Malaikat begitu sangat sibuknya mencatat kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, terutama buat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Repot banget malaikat untuk mencatatnya. Bayangin coba. Sampai tidurnya, apalagi tidurnya aja orang yang berpuasa dicatat oleh malaikat sebagai catatan ibadah. Beberapa hari ke depan Ramadan ini akan datang pada kita, menyapa kehidupan kita, memasuki kehidupan rumah tangga kita. Nah, itu mudah-mudahan kita semua diperkenankan oleh Allah, orang-orang yang sangat kita cintai dan kita sayangi, mudah-mudahan bisa ketemu dengan bulan Ramadan, kita bisa memakmurkan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah Kita berharap mudah-mudahan Ramadan datang, corona hilang. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan datang, corona hilang. Mudah-mudahan dengan sautul Quran yang menggema akan menerangi kehidupan kita. Sekalipun memang kita cukup prihatin nih hari-hari ini, karena beberapa himbauan dari pemerintah, dari majelis ulama, dari organisasi Islam, sholat taraweh ditiadakan di masjid-masjid atau musola. Sebenarnya bukan ditiadakan sholatnya, tetapi yang dihindarkan adalah berkumpulnya, berjamaahnya. Jadi orang boleh melakukan sholat masing-masing di rumah. Cuman memang kalau bulan Ramadan tidak ada tarawih, menjadi lumpuh syiar Ramadan. Kalau yang kagak mau tarawih malah girang ini. Tapi buat kita hati kecil kita rasanya gimana gitu kalau sampai nggak ada Ramadan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan kun payakun Allah besok hilang nih corona, Pak. Biar kita bisa menjalani